Apa sih pengobatan paliatif atau terapi paliatif itu? Terapi paliatif adalah terapi yang berfokus kepada kenyamanan pasien kita. Gitu ya. Apapun yang bisa kita upayakan supaya pasien kita merasa lebih nyaman, nyerinya bisa berkurang, bisa melakukan ibadah dengan khusyuk atau aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, maka itu termasuk perawatan paliatif. Dan itu saya kira sudah banyak sekali dilakukan tanpa sadar oleh bunda-bunda kader di masyarakat. Ketika dokter sudah menentukan ini adalah suatu stadium 4, maka tentu terapinya akan berbeda dengan stadium 3 atau ke bawah gitu ya. Dimana sebelum stadium 4 maka kita bisa berupaya untuk sembuh. Tetapi kalau kita sudah masuk ke stadium 4 atau stadium akhir atau stadium metastasis atau stadium penyebaran, misalnya kanker payudara sudah disampaikan bahwa sudah ada penyebaran mungkin di organ paru atau organ hati atau organ tulang atau otak, maka target terapinya akan berbeda. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk supaya penyakit tersebut tidak menyebar lebih cepat lagi, dan yang paling utama adalah mencapai kenyamanan maksimal bagi pasien kita. Supaya pasien kita bisa beraktivitas sehari-hari, bisa melakukan ibadah sehari-hari, melakukan pekerjaan kalau memungkinkan dengan semaksimal mungkin. Baik bunda-bunda kader yang hebat, tentu ada suatu masa di mana perjuangan pasien-pasien kita mencapai ujungnya. Yang artinya ketika tindakan medis dan tindakan terapi memang sudah tidak diperlukan lagi dan sudah tidak bermanfaat lagi pada pasien-pasien kita. Pertanyaannya adalah, apakah pasien dengan kondisi tersebut tetap harus dibawa ke rumah sakit ataukah bisa menjalani perawatan di rumah saja? Maka jawabannya adalah mana yang paling nyaman untuk pasien dan paling nyaman untuk keluarga. Memberikan motivasi kepada pasien-pasien kita. Motivasi seperti apa? Bahwa tujuan hidup kita adalah seperti apa? Mati dan hidup itu sudah ditentukan oleh yang di atas. Tugas kita, bunda-bunda kader, kita bisa menyemangati pasien-pasien kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya. Maka tugas kita adalah mengedukasi atau mempersiapkan pasien dan keluarga. Apa yang menjadi keinginan pasien dan keluarga? Saya kira pasien yang sudah tidak bermanfaat lagi dilakukan terapi di rumah sakit, mungkin terapi di rumah akan lebih nyaman. Dikelilingi dengan keluarga yang mendoakan dan mendampingi. Saya kira itu akan sangat membuat pasien lebih nyaman dan keluarga lebih baik. Tugas kita sebagai tenaga medis maupun sebagai bunda-bunda kader semua adalah meyakinkan keluarga pasien bahwa yang sudah dilakukan itu adalah sudah yang terbaik. Belum tentu yang terbaik adalah membawa ke rumah sakit, tetapi yang terbaik adalah mendampingi dan mengupayakan apa yang menjadi keinginan pasien dan keluarga dan apa yang menjadi kenyamanan pasien dan keluarga. Jadi bunda-bunda kader, tetap semangat dan tetap berupaya yang terbaik untuk pasien-pasien kita dan keluarga mereka. Kita berfokus terhadap kenyamanan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, supaya mereka menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan mencapai tujuan hidup ini, dan mengakhiri semuanya dengan indah. Maka itu adalah tujuan utama dari kita.